Perang bubar. Perang bubar. Perang bubar. Perang bubar. Perang bubar. Dalam episode Kembang Cinta Bumi Sunda. Diangkat dari novel fiksi karya Aan Merdeka Permana dengan tidak bermaksud untuk menoreh luka lama dan menumbuhkan kembali benih-benih kebencian, melainkan untuk mempererat kembali simpul-simpul persatuan dan kesatuan yang senantiasa harus kita jaga dan kita pelihara di seantero Nusantara. Sebuah perjalanan kisah yang syarat dengan intrik, kontroversi, diwarnai dengan romantisnya cerita cinta, terbakarnya api cemburu, pertempuran, hingga banjir darah. Pemirsa, selamat menyimak dan selamat mendengarkan sebuah kisah tembang cinta Bumi Sunda, versi lain dari cerita penuh kontroversi. Inilah Perang Bubar. Kemana dia? Padahal kamar ini tidak ada jendela, kata prajurit menengadah ke atas. Langit-langit merekat. Langit-langit memang terbuka, tapi kedudukannya amat tinggi, tak mungkin dipanjat dengan mudah. Coba periksa di sekeliling, teriak kepala rombongan mulai panik. Maka puluhan prajurit berkeliling. Kolong pasanggerahan diperiksa, begitupun atap, hasilnya nihil. Putri Diah Pitaloka olah hilang di telan bumi. bagaimana selanjutnya ini? Tanya kepala prajurit. Tentu semua pun menjadi bingung. Bila kita laporan peristiwa yang sesungguhnya, tentu ini akan menerima hukuman berat, gumam prajurit lain. Kalau begitu, kita harus buat laporan lain, Kakang. Lalu mereka berkumpul dan berunding, dan akhirnya semua sepakat bahwa mereka harus ada berita bohong yang harus disampaikan kepada orang-orang Biwaltika. Mereka mengambil salah satu jasad perempuan yang tergeletak di sana. Jasad itu lalu dibakar hingga menjadi abu. Abu jasad perempuan itu mereka bungkus dalam sebuah kain putih dan diikat erat. Kita harus sepakat untuk mengabarkan bahwa Putri Diah Pitaloka mati bunuh diri di sini, kata prajurit kepala yang disetujui oleh rekan-rekannya. Dan ini rahasia, harus dibawa sampai mati ya. Kembali semua prajurit menyetujuinya.
Mereka kembali ke Trowulan sambil membawa abu jenazah yang entah dari jasad siapa. Namun tatkala rombongan ini kembali ke Trowulan, mereka menyampaikan berita yang sudah disepakati mereka harus disampaikan. Semua orang di Trowulan hanya mendengar desas-desus seperti itu. Katanya, Putri Dyah Pitaloka untuk menjaga kehormatan dirinya memilih mati bunuh diri. Pemirsa yang budiman, rombongan prajurit Sunda beserta 2 orang patih yang diperintah untuk menjemput sang putri juga datang ke sisi Kali Jetis dengan kecewa lantaran tak menemukan siapapun di sana. Semua tinggal jasad. Putri mahkota tidak ada, kecuali ada sekunduk api bekas membakar jasad, kata prajurit. Kedua orang patih tertunduk lesu sambil mata berkaca-kaca. Kita laporkan saja yang terjadi di sini. Mungkin orang Majapahit tujuannya memang hendak menumpas kita. Tidak terkecuali Putri Mahkota, kata Patih seberang keling. Mereka perlu tinggal di sana beberapa hari sebab harus mengurus jenazah yang tergeletakkan di sana. Semua diperabukan dan dibungkus kain putih. Kita jangan mencari mati di sini. Bukannya takut kehilangan nyawa, namun berita ini harus sampai kepada saudara-saudara kita di Kawali dan menyerahkan bukti kejahatan orang-orang Majapahit, kata Sang Patih seberang keling. Sang Patih selalu berbicara seperti itu sebab ada gejala. Yang lain tidak bisa menjaga kemarahan dan kesedihannya. Rekannya yaitu Ki Panghulusura sudah berbicara dengan amat geramnya bahwa akan kembali ke Bubat untuk melanjutkan perlawanan. Jangan kembali ke sana, kecuali pulang ke Sunda, gumam Patih seberang keling. Sungguh, sebetulnya mereka tak bisa menahan kesedihan dan kemarahan. Tindakan orang-orang Majapahit sungguh menyakitkan hati. Seluruh orang Sunda rupanya telah menjadi korban keserakahan orang-orang Majapahit. Ketika rombongan ini naik kuda menuju Darmaga, ternyata seluruh orang Sunda yang ditugasi menjaga 2 kapal sudah tewas semua. Tidak terkecuali Rakyat Nahkoda Braja dan Ki Nahkoda Bule. Mereka bertempur mati-matian menjaga kehormatan atas serangan pasukan Majapahit. 2 kapal kerajaan itu semula hendak dirampas. Namun orang-orang Sunda menghalanginya, maka timbullah pertempuran di sisi dermaga. Sebelum pertempuran, sebuah pertempuran tidak seimbang. Tapi karena perlawanan orang-orang Sunda demikian sengit, pasukan Majapahit tidak bisa. Mereka harus menghancurkan kapal yang sedianya akan mereka rampas. 2 kapal kerajaan Sunda dihujani panah berapi yang sebelumnya diserang dulu oleh lontaran-lontaran bumbung berisi minyak tanah. Maka tak ayal, 2 kapal itu terbakar hebat. Banyak prajurit mati terbakar. Ki Nahkoda Braja dan Ki Nahkoda Bule gugur di atas dek kapal dengan tubuh penuh panah api. Rombongan yang dipimpin Patih seberang keling dan Panghulusura datang ke sisi dermaga sesudah penyerangan itu terjadi. Maka perjalanan yang semula akan dilakukan dengan kapal hanya dilakukan dengan kuda. Itu pun tidak seluruh perjalanan bisa dilakukan dengan kuda. Sisa perjalanan mereka lakukan dengan jalan kaki. Sementara itu, Dewi Sri Mantaji sang permaisuri negeri Sunda tidak terluka barang sedikit. Untuk menyelamatkan dirinya perlu mengorbankan 5 orang prajurit yang bersedia menjadi tameng tatkala hujan anak panah berhamburan mencecar mereka. Namun demikian, tatkala melakukan perjalanan menyusuri Kali Jetis sambil jalan kaki dan memilih jalanan yang penuh belukar, permaisuri raja dari kerajaan Sunda ini sudah tak kuat lagi. Banyak terjadi goncangan jiwa yang menerpanya. Peristiwa di Bubat merupakan pukulan telak yang sebelumnya tak pernah diduga. Tatkala dia meninggalkan gerbang kerajaan Sunda di Kawali, bahkan senyum selalu tersungging di bibir sang permaisuri, sebab tengah memiliki kebanggaan Putri Dyah Pitaloka dipersunting raja dari sebuah kerajaan besar. Gusti Patih, sang permaisuri telah tiada, kata seorang prajurit melaporkan dengan mimik sedih. Semua orang juga menjadi sedih.
Patih Seberang Keling dan Panghulu Sura adalah para kesatria Sunda yang jiwanya tegar. Mereka sudah banyak makan asam garam kehidupan pahit. Namun kali ini cucuran air mata tak terbendung tatkala melihat junjungannya meninggal dengan amat mengenaskan seperti itu. Permaisuri Raja tewas karena kecapean, karena kecewa, karena sedih, karena melihat banyak darah di sekitarnya dan juga karena khawatir memikirkan Sang Prabu yang entah bagaimana nasibnya di Palagan Bubat. Perempuan berperangai halus yang tak suka kekerasan ini meninggal karena itu. Pemirsa yang budiman, berdasarkan versi yang penulis dapat, ada sekitar 100 orang prajurit Sunda yang tewas di Bubat. Sisanya melarikan diri ke berbagai arah, namun semuanya terus dikejar dan diburu prajurit Majapahit. Sebagian kecil ada yang bisa pulang ke Kawali dengan selamat dan melaporkan kejadian ini kepada Mangkubumi Bunisora. Namun sebagian besar berhasil lolos dari Bubat. Tidak diketahui rimbanya apakah mereka akhirnya tewas karena terus diburu lawan atau karena sebab apa tak jelas benar. Sementara itu, sisa pasukan lain bisa meloloskan diri sambil membawa tubuh Prabu Linggabuana yang terluka parah. Mereka menggunakan kuda curian dan melarikan ke arah barat, sebuah perjalanan yang amat jauh dan panjang. Sepanjang perjalanan penuh derita, lapar dan dahaga tak terkira, belum lagi hampir setengah anggota rombongannya menderita luka parah. Rombongan penyelamat raja ini melarikan diri tidak melalui jalan umum, melainkan memilih perjalanan yang amat susah agar orang-orang Majapahit tak bisa menguntitnya, dan akhirnya mungkin akan kembali karena jemu sendiri. Itulah sebabnya, menurut versi yang didapat oleh penulis, rombongan penyelamat raja akhirnya kesasar jauh, sebab perjalanan tidak mengarah menuju wilayah Kawali. Perjalanan mereka kali ini menyusuri perbukitan di selatan tanah Jawa. Tatkala tiba di wilayah Sunda pun masih menyusuri daerah selatan. Mungkin perjalanan ini melambung bahkan sedikit menjauh ke arah barat. Buktinya, rombongan akhirnya tiba di sebuah lereng gunung yang diketahui bernama Gunung Batara Guru, terletak di wilayah Malangbong, Kabupaten Garut kini. Mereka pun beristirahat di sana sebab tubuh Prabu Linggabuana semakin parah juga. Mungkin dia terkena infeksi atau luka-lukanya. Mungkin aku tak akan kembali ke Kawali, kata Prabu Linggabuana bersandar di sebuah batu. Maafkan hamba telah salah memilih jalan. Kita kesasar jauh, Gusti Prabu. Tidak, Sutrajali. Ini kehendak Hyang. Mungkin kita akan tinggal di sini, kata Prabu Linggabuana sedikit menggigit bibir menahan rasa sakit. Semua rombongan berhenti di sini dan berusaha mengobati luka Sang Prabu. Di samping juga mengobati lukanya sendiri. Namun benar menurut Prabu Linggabuana bahwa Hyang atau Tuhan telah punya kehendak lain. Beberapa hari berselang, Sang Prabu telah menghembuskan nafas terakhir di lereng Gunung Batara Guru. Semua orang menundukkan wajah tanda duka, namun sudah tidak ada air mata lagi. Jasad Sang Prabu dipusarakan di lereng gunung itu juga. Ini adalah bagian dari tradisi ritual orang Sunda sejak zaman kerajaan Sunda, Galuh hingga Pajajaran, bahwa orang meninggal akan dikurabkeun atau dikubur. Bila tinggal di pegunungan dan akan ditiramkeun atau dibenamkan ke dasar air bila meninggal di tepi sungai, telaga atau di tepi laut. Orang-orang Majapahit yang menganut Hindu mengurus jenazah sesuai dengan tradisi mereka. Maka tak terlalu heran korban di Bubat termasuk juga orang-orang Sunda, semua dibakar dan abunya diamankan.
Pemirsa yang budiman, perjalanan dari wilayah Bubat ke Trawulan perlu perjalanan 2 hari berkuda atau hampir 1 minggu dengan jalan kaki bila diselingi dengan istirahat beberapa kali. Makanya perlu 2 hari kemudian berita tentang malapetaka Palagan Bubat ini sampai ke pusat pemerintahan. Sang Raja Sanagara dan Mahapatih Mada yang kala itu tengah mempersiapkan kedatangan rombongan dari Sunda terkejut bukan kepalang. Baik Raja maupun Mahapatih terkesiap dan wajahnya pucat tatkala mendengar kabar bahwa di Bubat terjadi pertempuran hingga memakan korban dari kedua belah pihak. Mengapa ini sampai terjadi? Kata Mahapatih Mada bercampur heran. Engkau periksalah ke Bubat. Mengapa ini sampai terjadi? Kata sang Raja Sanagara. Dengan wajah masih pucat dan badan gemetar menahan marah, Mahapatih Mada segera memanggil 2 orang kepercayaannya, yaitu Sakunti Triwestu dan Ki Kurawi. Kalian berdua, cepat berangkat ke Bubat, kata Mahapatih Mada memberikan perintah. 2 orang pembantu setia ini dengan cepat melakukan perjalanan bersama beberapa orang prajurit. Mereka melakukan perjalanan menggunakan kuda tanpa henti, hingga pada hari kelima sudah kembali pulang untuk melapor. Dengan perasaan gelisah dan tak sabar, Mahapatih Mada segera meminta penjelasan tentang kejadian di Bubat. Maka dengan serta-merta kedua orang bawahan ini segera melaporkan apa yang mereka saksikan di Bubat sana. Ampunkan hamba berdua, Gusti. Kami tidak bisa melaporkan hal-hal yang lebih baik dari ini, tutur Ki Kurawi. Cepat katakan, apa yang terjadi di Bubat? Apa yang terjadi di Bubat? Mahapatih Mada sungguh tak sabar dan marah atas basa-basi bawahannya ini. Maka kedua orang itu pun menjelaskan bahwa memang telah terjadi pertumpahan darah di sana, sehingga dari kedua belah pihak timbul korban yang banyak sekali. Bagaimana nasib Prabu Linggabuana beserta istrinya, beserta putrinya? Tanya Patih Mada menahan nafas. Kami mendapatkan penjelasan dari seorang prajurit yang belum pulang, bahwa hampir seluruh rombongan dari Sunda menjadi korban percekcokan. Maksudmu, semua mati? Tanya Mahapatih Mada yang ditanya menundukkan wajah. Aku tanya bagaimana nasib Raja Sunda dan putrinya. Ketika bertanya perihal ini, bibir Mahapatih Mada bergetar. Menurut kabar, Raja Sunda berhasil meloloskan diri dengan membawa luka amat parah. Namun tidak seorang pun menyebutnya tentang nasib putri Dyah Pitaloka, kata Sakunti Triwestu. Ada yang mengatakan bahwa sang putri tidak ikut rombongan raja, entah berada di mana, sambung Ki Kurawi menunduk dan menghela nafas. Merasa kurang puas dengan laporan ini, maka Mahapatih Mada pun segera berangkat menuju Bubat. 2 orang pembantu setianya ikut serta juga. 2 hari perjalanan tanpa henti sehingga mulut kuda berbusa-busa dan sekujur tubuhnya dibanjiri keringat. Sesampainya di Bubat, suasana sudah lengang. Tak ada tanda-tanda bahwa di sini terjadi pertempuran sengit. Hanya saja Pasanggerahan sudah berubah puing menjadi bekas terbakar. Mahapatih Mada duduk mematung di atas pelana kudanya. Sebentar kemudian matanya menyapu ke sekeliling, namun dalam keadaan tetap lengang dan sepi. Tanpa berkata-kata, Mahapatih Mada menggerakkan kudanya. Kuda bergerak menuju dermaga yang jaraknya sepemakan sirih. 2 orang pembantunya pun ikut di belakangnya. Hamba berdua sebetulnya sudah memeriksa dermaga, Gusti. Apa yang kalian lihat? Tidak ada apa-apa, kecuali bangkai kapal yang terbakar habis, tutur Sakunti Triwestu. Terdengar Mahapatih Mada mengeluh pendek. Aku tak mengerti, mengapa jadi begini? Sudah sejak dulu hamba
berdua mencium suatu keanehan dan itu sudah hamba sampaikan kepada Gusti Mahapati, kata Ki Kurawi. Mahapati Mada menahan langkah kudanya dan yang di belakangnya ikut menahan langkah kuda masing-masing. Tentang tindak tanduk Patih Purwodika, tanya Mahapati Mada menoleh ke belakang. Baik. Sakunti Triwestu maupun Ki Kurawi sama-sama menganggukkan pelan. Sejak dia melatih keras para anak buahnya di hutan larangan, kami curiga bahwa ada hal-hal aneh yang akan dia kerjakan. Lalu tatkala mereka mengadakan sinewaka rahasia bersama para pejabat muda, selintas kami mendengar bahwa Patih Purwodi ingin membantu kelancaran Amukti Palapa. Kini terbukti, sumpah Gusti Mahapati telah terlaksana dengan baik, kata Ki Kurawi, namun nada bicaranya terdengar penuh kesal. Mendengar ucapan bawahannya ini, wajah Mahapati Mada merah padam, lalu sebentar kemudian berubah pucat. Demi dewa yang senantiasa melindungi Majapahit, benar sekali aku telah mendengungkan Amukti Palapa. Dan demi Dewa Agung yang mulia, dan demi Dewa Agung pula, aku pun merasa kecewa tatkala Raja menyuruhku jangan menyerbu Sunda. Namun harus kalian ketahui bahwa aku tak tahu menahu atas kejadian ini. Pembantaian di Pubat bukan atas prakarsa aku, kata Mahapati Mada dengan suara bergetar, marah, kecewa, dan penuh kesal. Kalau begitu, Gusti Mahapati harus bertanya kepada Patih Purwodi. Bahkan kalau perlu, hukumlah dia sebab jelas-jelas telah bertindak liar, kata Ki Kurawi mendesak agar Mahapati Mada harus melakukan tindakan. Aku akan pertimbangkan, gumamnya masih dengan wajah pucat. Mahapati Mada kembali ke istana. Di lingkungan keraton orang-orang bergerombol dan saling menceritakan apa yang telah terjadi. Rupanya semua orang di Majapahit sudah tahu kalau di Bubat terjadi huru-hara yang memakan banyak korban jiwa. Tatkala Mahapati Mada tergopoh-gopoh menuju istana Parogo Karatuan untuk menghadap raja, beberapa pejabat menyusulnya dan ingin segera mendapatkan penjelasan dari dirinya. Nanti aku katakan, kini aku akan segera melapor ke hadapan Sang Prabu, ujarnya agak sedikit ketus. Setelah diterima di Paseban Parogo Karatuan atau Balai Penghadapan Raja, Mahapati Mada langsung menyampaikan laporan seperti apa yang telah dikatakan dua orang pembantunya. Telah terjadi pertempuran di Bubat antara orang-orang Sunda melawan pasukan kita. Namun harap Gusti Paduka tahu bahwa pasukan kita yang datang ke Bubat bukan atas perintah hamba, kata Mahapati Mada duduk bersila sementara Sang Raja Sanegara duduk di atas bangku sebatas betis yang bertilamkan beludru halus. Aku bingung dan kaget mendengarnya. Mengapa sampai ada pasukan yang melakukan peperangan tanpa diketahui olehmu? Tanya Sang Raja Sanegara menatap tajam. Wajah Mahapati Mada sedikit merah padam mendengar ucapan raja. Sepertinya ini sebuah teguran. Itu pula yang ingin hamba selidiki. Maka oleh karena itu, hamba minta izin Paduka untuk mengumpulkan semua pejabat termasuk pula Patih Purwodi. Sebab pasukan yang menggempur rombongan dari Sunda adalah pasukan yang berada di bawah dia. Bahkan Patih Purwodi pula yang memimpin pasukan itu, kata Mahapati Mada seperti apa yang dilaporkan bawahannya. Sang Prabu termangu-mangu mendengarnya. Bagaimana nasib Raja Sunda termasuk Putri Mahkota? Tanya Sang Raja Sanegara. Prabu Linggabuana bisa meloloskan diri, walaupun dengan membawa luka yang amat parah. Namun nasib sang putri belum diketahui, kata Mahapati Mada dengan nada berat. Kembali Sang Raja Sanegara termangu. Bahkan pandangan matanya menerawang jauh ke depan.
Wajah sang Prabu juga terlihat pucat. Namun Mahapatih Mada belum bisa menerka secara jitu apa yang tengah dipikirkan rajanya kala itu. Kembali hamba minta izin untuk mengumpulkan semua orang, Gusti. Kata Mahapatih Mada sebelum meninggalkan Paseban. Terserah engkau. Apa yang terbaik menurutmu, lakukanlah. Ujar sang Prabu sambil tidak menatap wajah Mahapatih Mada. Matanya terus menatap ke kejauhan. Pemirsa, hari itu juga Mahapatih Mada menyebarkan undangan agar semua pejabat negeri berkumpul di Paseban Mandatulan Giri, yaitu bangunan tempat diadakan rapat atau musyawarah penting. Apakah karena memang Mahapatih begitu berwibawa, atau lantaran semua orang juga merasa penasaran untuk mengetahui duduk persoalan sebenarnya? Maka dalam waktu singkat, Paseban Mandatulan Giri sudah dipenuhi ratusan orang pejabat, dari pejabat tinggi hingga pejabat di bawahnya. Patih Trawulan datang dengan langkah tegap dan mantap. Di belakangnya ikut serta pula bawahan, yaitu Ki Rangkek Durga dan Ki Janggawolu. Mereka juga duduk bersila dengan tegap di barisan paling depan, penuh percaya diri. Sementara Mahapatih Mada menatap sekilas dengan hati panas. Baru kali ini dia merasakan hatinya yang panas atas ulah Patih Purwodi. Sudah lama sang Mahapatih tahu bahwa Patih Purwodi tak senang terhadap dirinya. Namun selama itu dibiarkan saja dan tak menjadikan perasaannya terganggu. Namun tidak kali ini. Sebelum sang Raja Sanagara hadir, tidak semua orang berani bicara. Mereka hanya berbisik pelan, namun tak jelas apa yang mereka bisikkan. Dan ketika sang Prabu datang, suara-suara berbisik mendadak berhenti. Bahkan saking bisunya keadaan, sampai-sampai kain batik yang digunakan sang Prabu terdengar berkresekan. Sang Prabu duduk di atas bangku pendek bertilam karpet tebal dan empuk. Matanya melintas menyapu ke semua penjuru. Sorot matanya tajam, namun tergores sinar kekuyuan. Ini adalah kehendak sang Mahapatih Mada. Peristiwa terjadi di Bubata Pelak telah menimbulkan kegoncangan. Maka untuk itu, Mahapatih ingin sebuah penjelasan. Maka engkau sebagai hulu jurid utama, silahkan bertanya kepada siapa saja yang engkau tuduh tersangkut dalam peristiwa ini. Kata sang Prabu sambil melirik ke arah majap Mahapatih Mada yang duduk di depan sejajar dengan sang Raja Sanagara. Mahapatih Mada tidak sungkan menerimanya. Sesudah mendapatkan perintah untuk berbicara, maka dia pun segera bicara lantang. Sebab sudah sejak tadi dadanya hendak meledak menahan rasa amarah dan kesal. Saya akan langsung bertanya kepada Patih Purwodi. Benarkah engkau seminggu lalu telah memimpin ratusan prajurit untuk menyerbu Bubat? Tanya Mahapatih Mada langsung menohok kepada Patih Purwodi. Tidak salah. Saya akui, memang saya telah memimpin penyerbuan ke Bubat. Jawab Patih Purwodi lantang. Coba kau sebutkan sebab-sebabnya. Lalu dengan suara tegas pula, Patih Purwodi menjelaskan mengapa dia mengerahkan pasukan, bahkan berani memimpinnya secara langsung. Saya mengerahkan pasukan besar untuk memberi pelajaran kepada orang-orang Sunda, karena mereka bertindak pongah dan cenderung mencari gara-gara. Kata lagi Patih Purwodi. Jelaskan secara rinci. Maka Patih Purwodi menjelaskan seperti apa yang diminta Mahapatih Mada. Mula-mula Ki Rangkek Durga dan Ki Janggawolu menyambut rombongan dari Sunda. Para prajurit Majapahit ikut membantu memanggul dan mengusung barang bawaan dari Sunda. Tapi tatkala barang bawaan kami simpan di Paseban, mereka marah dan tak suka. Katanya Sunda bukan jajahan Majapahit. Mereka datang bukan membawa peti. Maka barang
bawaan mereka juga jangan disimpan di paseban tersebut. Sebab tempat itu hanya untuk menyimpan barang upeti. Pemirsa, untuk mengetahui kisah selanjutnya, nantikan bagian yang akan datang di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bagikan di medsos Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.